Hai semuanya, selamat datang kembali. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas soal step by step untuk menentukan pilihan jurusan dan kampus tujuan studi di luar negeri. Based on my experience. Let's get into it. Nah, teman-teman, mungkin sebelumnya aku udah nge-share ya soal pengalamanku mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi LPDP. Untuk yang kali ini, aku akan spesifik lagi gimana sih kemarin aku akhirnya menentukan 3 kampus yang aku masukin dalam list ketika aku daftar LPDP. Step pertama, memantapkan hati dan tujuan. Jadi ini paling basic banget, bisa dibilang foundationnya. Kita harus tahu dulu kita ini mau belajar untuk punya keahlian di bidang apa, untuk punya expertise di lingkup apa, ditambah expertise ini nggak cuman sekadar aku pengen punya expertise itu, tapi konteksnya adalah aku harus punya modal untuk itu. Aku punya pengalaman, aku punya background studi yang kiranya relevan dengan hal tersebut. Aku sadar ada benang merah antara pengalamanku, latar belakangku, dan bidang yang emang ingin aku pelajari lebih lanjut. Jadi di antara ketiga itu akhirnya aku tarik adalah human rights law. Sama ini baru kita lanjut ke step kedua. Apa itu? Research. Kalian silahkan buka Times Higher Education World University Ranking, the WUR. Terus juga boleh kalian ngecek juga ke QS World University Rankings. Dan by the way ini aku sortir juga ya, nggak semua negara aku masukin. Jadi aku kalau kemarin berpacu pada top 100, jadi 100 kampus terbaik di dunia. Kemudian aku sortir negara-negara mana saja yang memang jadi tujuan aku. Nggak semua negara aku masukin karena aku sadar dengan keterbatasan bahasa. Nah, meski aku tahu banget yang namanya ketika di kelas pasti dosen akan menyampaikan dalam bahasa Inggris, tapi kembali lagi pasti kan sehari-hari aku akan bertemu dengan masyarakat umum yang mungkin masyarakat lokalnya itu nggak terbiasa dalam bahasa Inggris. Ditambah juga aku mempertimbangkan beberapa aspek lain yang menurutku kayaknya untuk aspek-aspek ini itu balik lagi ke subjektif individu masing-masing ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang punya subjektif tersebut, silahkan gitu. Itu jadi pertimbangan kalian ketika kalian riset. Jadi nggak perlu 100-100-nya kalian cek, nggak. Cukup fokus sama negara-negara yang emang pengen kalian tuju. Ketika kalian sudah dapat nama-nama kampus-kampus tersebut, kalian cek satu. Dan FYI, nggak semua kampus itu pasti providing program yang kalian mau gitu kan. Jadi itu bakal semakin mensortir pilihan kalian. Kalian bikin datanya. Itu yang aku lakukan kemarin. Kemarin pakai kertas biar lebih gampang aja nyoret-nyoretnya. Jadi aku tulis dulu nama kampusnya apa, jurusannya apa. Kemudian aku data, ini yang paling penting, mata kuliah dari program tersebut yang kiranya itu ada persinggungan dengan yang kalian mau cari. Kayak misalkan aku kan mau mempelajari soal pers law ya. Aku ingin mempelajari hukum hak asasi manusia, tapi ada kaitannya dengan media, ada kaitannya dengan pers, dengan jurnalis. Dan akhirnya ketika aku list, itu aku tulisin semua apa yang relevan. Nggak melulu harus dia bener-bener rigid gitu ya. Harus rigid ada tulisannya pers law gitu. No, at least kalau aku lihat ada bidang program atau mungkin kegiatan dari pihak kampus dan jurusan yang relevan dengan freedom of speech, freedom of expression, itu bakal aku listing juga. Nah, itu yang harus kalian lakukan ketika kalian riset. Jadi pokoknya kalian data aja dari hasil tadi, kalian menemukan kampus-kampus mana aja yang memang punya searah selaras dengan yang kalian cari gitu. Jadi setelah kalian sudah selesai dengan riset, itu silahkan kalian masuk ke step selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah elimination. Kalian bener-bener pastiin satu persatu plus minusnya pro cons dari tiap-tiap kampus dan tiap jurusan ini, dan mana yang paling relevan dengan yang kalian butuhkan, dengan yang kalian cari juga. Jadi jangan cuma sebatas kayak aku pengen kampus di sana,
aku pengen ambil jurusan ini, tapi you don't try to get into details about it. Jangan. Kalau aku 2023 batch 2 LPDP kemarin, masukinnya itu ada University of Birmingham, itu untuk program LLM International Human Rights, kemudian juga di University of New South Wales Sydney, itu aku ambil yang program Human Rights Law and Policy Specialization, sama terakhir di University of Illinois at Urbana-Champaign. Tapi ini nggak jadi aku ambil karena satu dan lain hal. Karena aku nggak jadi daftar di UIUC, University of Illinois at Urbana-Champaign, akhirnya aku memutuskan untuk mendaftarkan ke kampus lain, yaitu ke University of Warwick. Ketika aku udah daftar di ketiganya, dan ternyata alhamdulillah tiga-tiganya nerima aku juga. Nah, di sini barulah aku kembali lagi mode ngesortir ulang. Nah, gimana ngesortir ulang ya Kak? Aku kali ini lebih dalam lagi. Oleh karena itu, aku ngebuat nih kayak listing gitu ya. Aku bagi 3. Jadi 1, 2, 3. Aku bandingkan antara ketiga kampus ini plus minusnya di bidang yang sama. Jadi let's say bidang terkait dengan profesor. Apakah ada guru besar atau dosen yang dia sering bersinggungan sama bidang yang aku ingin pelajari lebih lanjut, berarti media gitu kan. Aku cari tahu juga soal mata kuliah. Nah, apakah di antara mereka ini mata kuliahnya ada yang secara spesifik itu mempelajari soal pers law ataukah tidak? Itu aku listing. Kemudian yang poin selanjutnya, apakah mereka punya program yang diunggulkan dibandingkan yang lainnya? Itu aku masukin ke listing juga. Selanjutnya aku bandingkan secara kota antara kota tadi. Kalau aku kan ada 3 ya, ada Warwick berarti di Coventry UK, kemudian juga ada Birmingham di UK juga, sama di Sydney Australia. Aku bandingin antara ketiga kota ini plus minusnya seperti apa. Hal-hal seperti itu aku gali selama aku eliminasi yang terakhir ini, karena benar-benar harus memilih di antara ketiganya kan. And it turned out ternyata di antara ketiga kampus ini hanya ada University of New South Wales yang memang betul-betul punya program mata kuliah mengenai media and human rights, yang mana aku bakal tampilin di sini, silahkan dibaca. Ini benar-benar sangat besar relevansinya dengan bidang yang emang pengen aku pelajari. Di samping itu, University of New South Wales juga memiliki beliau profesor yang memang cukup sering mengirimkan pemikirannya ke berbagai media, jadi udah sering banget bersinggungan dengan media gitu ya di Australia. Ditambah lagi University of New South Wales itu dia punya program BD. Jadi dia memperbolehkan atau memang itu justru masuk ke dalam silabusnya untuk internship bagi mahasiswanya di institusi-institusi human rights yang ada di AUSI. Bahkan mereka juga punya program ini bahkan program magang untuk mahasiswa postgraduate hukum. Jadi ada dua mata kuliah yang memang mengkhususkan bisa untuk magang gitu. Makanya I think this is a very good opportunity for me. Semua itu ditambah fakta bahwa di antara ketiga kampus ini memang University of New South Wales lah yang peringkatnya lebih tinggi dalam berbagai publikasi ya. Kalau fasilitas sih kayaknya kurang lebih mirip-mirip ya antara ketiga kampus ini. Cuman emang kalau di University of New South Wales itu dia bahkan fakultas hukumnya punya perpustakaan sendiri juga. Pokoknya based on everything, dari aku udah membandingkan satu sama lain, akhirnya aku memantapkan hati kemarin ke University of New South Wales Sydney. Emang cukup panjang pertimbangannya, karena tadinya aku ada niat untuk ke University of Birmingham, karena Birmingham sendiri meskipun dia nggak punya mata kuliah khusus yang ngebahas soal pers gitu ya, tapi di UOB, University of Birmingham, mereka itu punya semacam seminar gitu. Jadi kalau belajar di kelas itu kan memang mahasiswanya banyak ya, mereka tuh biasanya ada seminar kayak semacam kelas kecil buat para mahasiswa lebih dekat lagi, lebih intimate sama dosen,
mendiskusikan isu-isu tertentu, dan kebetulan freedom of expression itu salah satu yang jadi topik gitu kan. Makanya kenapa aku kemarin tertarik sama UOB. Cuman balik lagi, karena pertimbangannya masih banyak ya, pointers yang lain, akhirnya aku memutuskan untuk itu memilih University of New South Wales, Sydney. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Aku harap bisa menjawab kemarin yang sempat nanyain ke aku, Kak, kenapa milihnya ke University of New South Wales Sydney? Kenapa milihnya specialization in human rights law and policy? Aku harap bisa memberikan secercah pemahaman ke kalian juga mengenai step by step gimana sih menentukan program studi dan juga kampus di luar negeri, terutama buat yang mau daftar beasiswa, karena pasti beasiswa bakal menuntut kalian untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Karena itu tidak akan terlepas dengan pengalaman yang kalian punya dan tidak akan terlepas dari background pendidikan kalian. Silakan niatkan dari sekarang, kalian cari tahu, refleksi diri dulu aja, nggak apa-apa. Aku juga dulu pas nyari tahu itu cukup memakan waktu, kayak aku bener-bener menggali dulu aku pengen kemana sih. Aku harap video ini bermanfaat, bisa memberikan pemahaman lebih lanjut ke kalian, nggak jadi bingung lagi, nggak jadi gundah lagi ketika kalian yang punya niat untuk studi ke luar negeri dan dalam menentukan pilihannya mau berlabuh ke kampus mana nih gitu kan. Itu yang bisa aku share ke kalian berdasarkan pengalamanku, dan aku harap bisa dipahami dengan baik. Aku minta maaf banget masih banyak kurang-kurangnya dalam menjelaskan, but I will see you in another video hopefully. So sampai sini dulu. See you.